Channel resmi King of the Kings 1000 tahun damai. Cari Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu terlambat. Walaupun beliau berbicara santai, tapi kuasa ilahi Bapak Ibu serap pakai iman. Cahaya Tuhan, karena dia sumber cahaya itu sendiri. Ya. Karena saya jujur Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu lihat saya ini dulu sudah bercahaya-cahaya, kadang saya muncul dengan cahaya muka seperti matahari, kala matahari ya. Kadang juga orang melihat naik turun malaikat, tapi Bapak Ibu lihat channel King of the Kings, Alpha dan Omega, yang adalah sumber cahaya itu sendiri, Bapak Ibu, itu cahayanya luar biasa loh. Luar biasa, hanya manusia paling bodoh lah yang tidak mengerti dan tidak melihat. Walaupun ini kan King of the Kings itu berbicara santai saja, makanan, kehidupan hari-hari, tapi itu berguna sekali Bapak Ibu untuk kita. Banyak hal yang kita tidak tahu di situ kan, rempah-rempah, daun atau apa kan kita tanya. Berbicara santai Bapak Ibu, kan memang pembawaan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu itu juga begitu, seperti itu. Dia berbicara di sungai, berbicara di padang, di belantara, itu santai pengajarannya. 2000 tahun yang lalu itu kan pengajarannya. Nah sekarang di 1000 tahun damai ini kan dia santai. Dia santai Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu harus paham, harus tahu. Ngapain Bapak Ibu dia bicara ini? Bicara firman sementara 2000 tahun yang lalu ini dia sudah mengajari ini setiap hari, dari kota ke kota, desa ke desa. Dia mengajari, untuk apalagi dia ulang. Saudara harus buka dong kalau belum ada firman Tuhan ini, the Bible ya. Yang cetakan lama ini yang belum dibaharui, belum diperbaharui, kan udah diperbaharui ini. Itu Bapak Ibu baca, disitulah pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu untuk apa meminta pengajaran lagi dari beliau? Bapak Ibu malas baca firman, ya. Terus Bapak Ibu minta pengertian dari Roh Kudus, ya. Bapak Ibu minta pengertian dari Roh Kudus, itu harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati harus ada di sana Bapak Ibu. Tanpa kerendahan hati, Bapak Ibu tidak akan memahami. Satu ayat pun Bapak Ibu tidak akan mengerti. Arti diartikan roh seperti ke kanan, Bapak Ibu artikan secara logika ke kiri. Nah ini susahnya. Saudara, orang yang berpikiran ambil firman Tuhan pakai logika, dengan orang ambil firman Tuhan pakai roh, pakai mata batin, mata hati. Beda, penafsirannya beda. Pengungkapan rahasia-rahasia Tuhan itu berbeda. Coba kalau kita ungkapkan rahasia Tuhan itu pakai roh Tuhan. Saya begini Bapak Ibu ya. Saya begini. Setiap apapun yang kita baca di firman Tuhan itu, kita minta hikmat Tuhan. Kalau belum ada kita dapati, kita kejar hikmat itu. Bukankah orang yang meminta dan orang yang mengejar kebenaran, sebuah kebenaran itu akan dibukakan baginya hikmat, akan dibukakan baginya kebenaran. Kita mengejar Bapak Ibu, saya mengejar kebenaran ini. Dua, firman Tuhan saya itu penuh dengan air mata. Satu yang paling full, satu sedikit-sedikit saja. Itu saya sudah tidak pakai karena tulisannya tidak jelas lagi. Karena kan kalau kena air mata itu kan kayak jadi besar tulisannya, jadi kayak gimana gitu. Nah, minta Bapak Ibu, saya mengejar firman Tuhan. Apa artinya ini Tuhan? Seperti mengejar emas, mengejar berlian. Saya mencari tahu dan saya memohon kepada Tuhan. Walaupun saya tidak melakukan dosa ya, saya memohon ampunan. Suci kuduskan pikiranku, perkataanku, perbuatanku Tuhan. Apakah saya telah salah berpikir, apakah saya telah salah melangkah atau apa? Tetap terus menerus Bapak Ibu, apakah kita melakukan dosa atau tidak, di luar pengetahuan kita tetap meminta penyucian diri. Apakah kita jatuh di pikiran, di mata, di perbuatan? Nah seperti itu.